Kusuma selaku tutor permainan tradisional bentengan. Jadi permainan tradisional bentengan merupakan permainan yang diperebutkan oleh dua grup atau dua tim untuk memperebutkan tempat atau benteng lawannya dengan cara memegang benteng lawannya. Perkenalkan, saya Asita Aska Tunada akan menjelaskan permainan jublak-jublak suweng. Jublak-jublak suweng adalah permainan tradisional anak khas dari Jawa Timur dengan anggota 3-7 orang anak. Tata cara permainannya, satu orang bertugas menjadi meja dan bersimpuh, dan anak yang lainnya meletakkan satu tangannya di atas punggung temannya. Ketika pemain yang bersimpuh berhasil menebak pemain yang menggenggam kerikil, maka pemain yang menggenggam kerikil menggantikan tugas pemain yang bersimpuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gevira Ardazojana, NPM 203 sebagai tutor permainan tradisional Ingkling. Permainan tradisional Ingkling atau biasa disebut dengan permainan engklek di daerah Jawa itu merupakan permainan tradisional yang menggunakan petak-petak atau bentuk kotak yang nantinya kita bermain dengan cara melompat. Permainan Ingkling ini memiliki banyak jenisnya, seperti contohnya permainan Ingkling pesawat, permainan Ingkling yang biasa atau cuma gerak lurus, terus permainan Ingkling gunung, lemari, dan kitiran. Permainan Ingkling ini cara bermainnya adalah dengan menggunakan gaco. Gaco tersebut itu diambil dari serpihan gunting yang telah pecah atau dengan batu yang pipih yang memiliki volume berat, karena untuk memudahkan nantinya melempar sebagai melempar ke kotak sebagai tempat di mana kita harus tidak melewati kotak itu. Nah, cara bermainnya itu seperti permainan Ingkling ini memiliki beberapa petak, yaitu kita menggunakan contohnya kita menggunakan permainan Ingkling gunung dengan 3 petak lurus, 3 petak mendatar, 1 petak lurus, dan 3 petak mendatar. Setelah itu di atasnya kita menggunakan gambar gunung, karena itu disebut dengan Ingkling gunung. Cara bermainnya yaitu kita melempar dengan gaco tersebut secara berurutan melalui kotak pertama. Nah, kotak yang nantinya ada gaco tersebut kita tidak boleh melewatinya atau melompatinya, dan biasanya juga ada yang membuat peraturan bahwa kita tidak boleh menginjak garis pada permainan Ingkling tersebut, karena nanti kalau menginjak garis otomatis akan mati dengan sendirinya dan gagal dalam permainan. Nah, setelah kotak pertama kita dapat melalui, kita melewatinya di kotak yang ada gaco tersebut sampai dengan balik, dan saat balik kita mengambil gaco tersebut. Jika nanti kita berhasil, maka kita melanjutkan lagi ke kotak kedua atau ke petak kedua. Setelah itu sampai dengan selesai. Tetapi kalau kita gagal, kita akan mengulanginya lagi dengan secara berurutan bagaimana permainan tersebut, bagaimana urutan yang bermain. Jadi ketika kita gagal, maka kita akan otomatis mengulanginya lagi setelah pemain sesudah kita. Nah, setelah itu pada akhir permainan, jika sudah
sampai ke kotak terakhir, kita akan menggunakan rintangan yang lebih sulit, yaitu dengan seperti ini contohnya. Kan ini gaco, nanti kita gacoin seperti ini. Nah, kita setelah gaco berada di atas telapak tangan kita bawa dia untuk melewati petak-petak sampai petak terakhir. Nah, setelah itu kita sampai ke finish, maka kita melemparnya, dan kemudian nanti di mana tempat gaco itu jatuh itu akan menjadi kotak milik kita, sehingga teman kita itu tidak bisa melewati kotak tersebut. Seperti itu. Tetapi permainan ini tuh sebenarnya itu memiliki banyak peraturan. Di setiap tempat itu memiliki peraturan yang berbeda-beda. Karena ya mungkin di setiap daerah ada yang bermainnya seperti ini, itu sangat berbeda-beda. Maka dari itu kita menggunakan versi permainan kita yang telah kita sepakati, yaitu menggunakan ingklung gunung dan cara bermainnya yang seperti ada di video. Mungkin itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di permainan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain dan aturan-aturan yang ada di dalam permainan tersebut. Nah, di permainan ini setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama sebagai penjaga dan kelompok yang kedua sebagai pemain. Di setiap kelompok itu bisa terdiri dari genap ataupun ganjil, yang penting terbagi menjadi rata. Nah, untuk penjaganya menurut garis yang sudah dibuat. Bagi penjaga yang berada di garis vertikal ini, satu penjaga boleh berlari sampai ke ujung sana, di garis ujung. Nah, bagi penjaga yang berada di garis horizontal ini hanya boleh untuk menjaga garis sebatas garis dari sana sampai sini saja, tidak boleh ke sana. Begitu terus untuk pemainnya dimulai dari sini memasuki kotaan ini lalu sampai sana dan finish, dan tidak boleh tersentuh oleh penjaga yang ada di garis-garis tersebut tadi. Terima kasih. Begitu cara mainnya.
5 orang, yang paling depan akan menjadi kepala dan yang paling belakang menjadi buntutnya. Pertama, yang A akan memegang, kepala yang A akan memegang buntut kelompok si B. Begitu juga sebaliknya, dimana kalau kelompok manapun yang bisa memegang buntutnya itu akan menjadi pemenangnya. Biasanya wis kok 5 wong. Permainan itu ana sing siji, karo sing rapati biasane sing ra njogo. Cara maine, kok sing njogo iki ndengko sing ra njogo. Sedangkan sing ra njogo nek arep njogo iki kudu ndodok. Tapi nek wis ndodok ra entuk